Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang syarat salat, rukun-rukun salat, wajib-wajib salat yang mesti diketahui oleh kaum muslimin. Sedangkan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana adab berjalan untuk menunaikan kewajiban salat. Poin yang pertama yang harus diketahui oleh seorang muslim, maka wajib bagi seorang muslim laki-laki untuk melakukan salat secara berjamaah. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Warka'u ma'ar raki'in." Hendaklah kalian ruku' bersama orang-orang yang ruku'. Maknanya hendaklah kalian melakukan salat berjamaah bersama kaum muslimin di rumah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim bahwasanya Nabi SAW pernah menyebutkan, "Walaqad hamamtu an amura bis-salah fatuqam." Aku berkeinginan, kemudian nanti aku perintahkan orang untuk melakukan ibadah salat. "Tsumma amura rajulan fayusalli bin-nas." Dan aku perintahkan manusia atau salah seorang di antara sahabatku yang menggantikan diriku sebagai imam. "Tsumma antaliq ma'iya birijalin ma'ahum huzamun min hatab." Kemudian nanti aku berangkat mencari, melihat dengan membawa kayu bakar. Ila qaumin la yashhaduna shalah. Kami akan mencari orang-orang yang nanti mereka tidak melakukan ibadah salat. Fa uharriqu alaihim buyutahum binnar. Kemudian setelahnya kami akan bakar rumah mereka. Hadis ini merupakan ancaman dan kecaman dari Nabi SAW bagi mereka yang tidak melakukan salat berjamaah bersama kaum muslimin. Kemudian poin berikutnya, dianjurkan ketika seseorang berjalan melakukan ibadah salat dalam keadaan berwuduk, kemudian dalam keadaan tenang, dalam keadaan tidak terburu-buru, dan itu sesuai dengan apa yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza uqimatis shalah fala ta'tuha wa antum tas'aun." Apabila salat dikumandangkan, janganlah kalian datang dalam keadaan terburu-buru. "Walakin i'tuha wa antum tamshuna wa 'alaikumus sakinah." Tapi hendaklah kalian datang untuk melaksanakan ibadah salat dan kalian dalam keadaan tenang. "Fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu." Kalau sekiranya kalian mendapatkan, maka lakukanlah. Tapi kalau sekiranya kalian terlambat, maka sempurnakanlah salat yang tadi tertinggal. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Begitu juga poin berikutnya yang harus diketahui oleh kaum muslimin. Apabila mereka hendak masuk ke dalam masjid, maka dahulukanlah kaki kanan. Kemudian ucapkanlah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. "Allahumma ftah li abwaaba rahmatik." Ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Begitu juga apabila mereka hendak keluar dari masjid, maka dahulukanlah kaki kiri. Kemudian mereka mengucapkan, "Allahumma inni as'aluka min fadlik." Ya Allah, kami meminta kepadamu dari karuniamu. Hadis yang juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Begitu juga, poin yang tidak kalah pentingnya, dianjurkan bagi kaum muslimin untuk mereka segera menunaikan ibadah salat, agar nanti mereka tidak terlambat dalam mendapatkan takbiratul ihram. Agar mereka bisa berada di saf yang pertama, agar mereka dekat dengan imam, agar mereka bisa menyempurnakan saf, agar mereka bisa mengisi saf-saf yang kosong. Itu merupakan di antara motivasi yang diajarkan dalam agama. Begitu juga dianjurkan bagi mereka yang masuk ke masjid untuk tidak langsung duduk sampai mereka melakukan salat 2 rakaat yang dinamakan dengan tahiyatul masjid. Sebagaimana hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid." Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, "Fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Maka janganlah mereka duduk sampai mereka melakukan salat 2 rakaat. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini merupakan di antara beberapa adab cara kita melaksanakan ibadah salat untuk diagungkan, untuk dimuliakan, karena ini merupakan di antara ibadah yang mulia. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar kita menjadi orang-orang yang terpaut hatinya menuju masjid dan ingin senantiasa datang ke masjid, dan agar kita diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.